Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang model transportasi. Di mana persoalan transportasi ini membahas masalah pendistribusian suatu produk dari sejumlah supply atau sumber ke sejumlah tujuan dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan. Pada model transportasi ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, kuantitas barang yang distribusikan dari sumber dan yang diminta oleh setiap tujuan. Besarnya juga tertentu. Kemudian yang ketiga, komoditas yang dikirim dari suatu sumber kepada tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan atau sesuai dengan kapasitas sumber. Kemudian yang keempat, ongkos pengangkutan komoditas dari sebuah sumber ke tujuan memiliki besaran tertentu pula. Sekarang kita lihat pada contoh sederhananya di berikutnya, yaitu sebuah perusahaan berkepentingan mengangkut produk dari 3 pabrik ke 3 tempat tujuan. Kapasitas suplai dari ketiga sumber dan permintaan pada ketiga tempat tujuan serta biaya transportasi bisa dilihat pada kotak di bawah ini. Jadi di sini kita lihat yang sebelah kiri pabrik atau sumber atau supply. Kemudian yang di atas adalah pasar atau tujuan. Dimana kalau kita lihat di sini supply-nya atau suppliernya ada 3, yaitu pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Kemudian tempat tujuannya juga ada 3, yaitu 1, 2, dan 3. Dimana yang angka-angka yang ada di dalam ini merupakan ongkos pengangkutan komoditas besarannya tiap unit. Contoh di sini angka 8 ini merupakan ongkos pengangkutan atau pendistribusian dari pabrik 1 untuk tujuan 1. Misal lagi angka 10 ini merupakan ongkos pengangkutan dari pabrik 2 dengan atau kepada tempat tujuan 2. Demikian pula seterusnya, misal untuk yang 10 yang di sini, ini berarti ongkos pengangkutan per unit dari sumber 3 yang diantarkan kepada tempat tujuan 3. Kemudian kalau kita lihat berikutnya, kolom berikutnya ada angka 120, 80, dan 80. Angka di sini maksudnya adalah kapasitas produksi dari pabrik 1, 2, dan 3. Jadi di sini misal 120 dia hanya mampu memproduksi sebanyak 120 untuk supplier 1. Kemudian supplier 2 dia hanya mampu memproduksi sebanyak 80 unit dan juga untuk supplier 3. Kemudian kalau kita lihat di bagian bawah atau baris bawah, ini adalah jumlah permintaan pada daerah 1. Misal kita lihat angka 150, ini merupakan unit yang diminta untuk tempat tujuan 1. Kemudian 70, ini unit yang diminta untuk tempat tujuan 2. Dan 60, ini unit yang diminta untuk tempat tujuan 3. Nah, tujuan dari persoalan transportasi tadi bahwa
pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber kepada tempat tujuan yang tujuannya adalah meminimumkan ongkos pengangkutan. Jadi dari kotak di atas kita modelkan ke dalam bentuk matematikanya seperti yang kita lihat di layar. Jadi sekali lagi tujuannya adalah meminimumkan ongkos pengangkutan. Minimumkan nilai Z di mana 8 X11 8 adalah ongkos transportasi dari supplier 1 untuk tempat tujuan 1. Kemudian X-nya di sini adalah jumlah unit yang harus diantarkan. Demikian pula berikutnya plus 5X12 yaitu ongkosnya 5 tiap unitnya dari supplier 1 untuk tempat tujuan 2, di mana X-nya nanti kita yang harus cari besarannya berapa, lalu plus 6X13 plus 15X21 plus 10X22 plus 12X23 plus 3X31 plus 9X32 plus 10X33. Kemudian kita lihat di sini syarat atau batasannya, karena tadi suatu pabrik dia hanya mampu membuat produk sebesar 120, 80 dan 80, sehingga di sini syarat yang pertama adalah penjumlahan dari X11 plus X12 plus X13 itu tidak boleh lebih dari 120. Kemudian baris kedua demikian pula untuk supplier pada pabrik 2 yaitu X21 plus X22 plus X23 itu harus bernilai 80. Demikian pula untuk yang supplier 3 X31 plus X32 plus X33 sama dengan 80. Kemudian batasan berikutnya kita lihat sekarang yang berdasarkan pada baris terakhir ini tadi. Jadi untuk permintaan daerah 1 ini permintaannya adalah sebesar 150, sehingga nanti supplier dari pabrik 1, 2, dan 3 itu tidak melebihi demand yang ada di tempat tujuan 1, sehingga di sini dituliskan dengan X11 plus X21 plus X31 sama dengan 150. Demikian pula untuk yang demand kedua yaitu sebesar 70. Jadi X12 plus X22 plus X32 sama dengan 70, dan berikutnya adalah X13 plus X23 plus X33 sama dengan 60. Nah, inilah yang harus kita selesaikan semuanya dengan mencari berapakah nilai X untuk tiap sel yang ada di sini. Modal transportasi kalau kita lihat di sini atau di pembahasan kali ini kita bisa tempuh yang pertama adalah model northwest corner. Jadi northwest corner di sini difokuskan kepada sudut kiri atas terlebih dahulu yang harus diisi. Northwest corner. Jadi kalau kita lihat di sini berarti supplier 1 dengan tempat tujuan 1. Ini kita fokusnya di sini terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kita lihat sel 11 di sini perpotongan dari demand 1 dengan supplier 1. Kita isikan di sini sebanyak 120 karena pabrik 1 dia hanya mampu membuat 120 meskipun demandnya 150. Jadi nggak mungkin dia memenuhi 150 ke semuanya, tetapi dia hanya mampu 120,
sehingga kita tulis di kotak situ adalah 120. Kemudian 120 di sini berarti untuk yang supplier 1 kita sudah habis 120, tidak bisa dipakai. Sehingga kita lanjut ke supplier 2. Supplier 2 tadi dia punya 80. 80 di sini untuk permintaan atau tempat tujuan 1 tadi permintaan total adalah 150. Sedangkan tadi sudah dipenuhi oleh supplier 1 sebanyak 120 sehingga sisa demand-nya adalah 30. Maka 30 kita taruh di sini. Ya. Kenapa kita tuliskan 30? Karena sisa dari demand tadi adalah 150 dikurangi 120. Kalau kita lihat pada supplier 2, dia kemampuannya 80, berarti dia masih mencukupi, masih bisa memenuhi sisa demand-nya tadi, sehingga di sini kita tulis 30. Maka untuk supplier 2, karena tadi sudah diambil sebanyak 30, maka di sini sekarang sisanya adalah 50. Nah, karena tadi demand-nya sudah terpenuhi untuk tempat tujuan 1 yaitu 120 ditambah 30 sama dengan 150, maka kita geser atau kita fokuskan ke kolom berikutnya yaitu kolom 2. Tempat tujuan 2. Permintaannya adalah 70. Karena tadi supplier 1 di sini sudah habis, nggak bisa memenuhi, sehingga kita fokusnya ke kotak yang di sini. Kotak di sini karena tadi supplier 2 dia mampunya 80, kemudian sudah diambil 30, maka di kotak ini kita tuliskan sisanya yaitu 50. 50 sehingga untuk supplier 2 sudah tidak mampu lagi memenuhi. Maka dari itu kita lanjut ke baris berikutnya. Ini tempat tujuan juga sudah habis sehingga kita tetap fokus ke kolom 2. Sudah terpenuhi sebanyak 50, sedangkan demand-nya adalah 70. Maka di kotak yang ini kita isi sisanya 20. Ini diambil dari supplier 3. Karena yang masih mampu memenuhi sisanya adalah supplier 3. Sebanyak 20, maka kita isi di sini 20. Maka untuk tempat tujuan kedua ini pun akhirnya sudah terpenuhi sebanyak 70. Yaitu 50 plus 20. Kemudian kotak berikutnya yang harus kita fokuskan berarti tinggal satu-satunya adalah di sini. Karena ini tadi sudah habis semua. Ini pun juga sudah habis, maka kita fokuskan terakhir adalah di sini. Karena tadi 80 ini sudah diambil 20 untuk tempat tujuan 2, maka sisanya kita taruhkan di sini, yaitu sebanyak 60. Maka ini pun juga sudah habis, sehingga demand-nya pun juga sudah terpenuhi. Nah, itulah cara dari metode northwest corner. Kemudian kembali lagi ke pemodelan pertama tadi. Ya. Pemodelannya adalah seperti ini. Kita ingin mencari berapakah masing-masing X yang ada di sel-sel kotak tersebut. Nah, caranya gimana ya? Sekarang kita fokuskan ke tabel optimal tadi. Ini sudah optimal. Ya, sehingga tinggal kita tuliskan yaitu X satu-satunya sebesar 120. Kemudian X 21-nya sebesar 30. Lalu X 22-nya sebesar 50. X 32-nya sebesar 20. Kemudian X 33-nya sebesar 60. Nah, sekarang berapakah ongkos yang harus
bayarkan untuk pengangkutan barang tersebut, ya kita sekarang tinggal masukkan saja di sini yang ada angkanya, ya, yang ada angkanya kita tinggal masukkan ke dalam pemodelan ini tadi. Nah, ini ya. Kalau kita tuliskan di sana berarti yang terisi yaitu minimumkan nilai Z sama dengan 8 dikali 120 ditambah 30 kali 15 ditambah 50 kali 10 ditambah 20 kali 9 ditambah 60 kali 10, sehingga hasilnya adalah $2.690. Ya, itulah cara yang pertama, yaitu tentang model northwest corner. Jadi sekali lagi, model northwest corner ini dimulainya yaitu pojok kiri atas, sehingga diperoleh pengisiannya atau pendistribusiannya sesuai dengan sejumlah supply dan sejumlah permintaan. Oke, sudah bisa dipahami? Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, bisa kalian tulis di kotak komen di bawah ini. Kemudian untuk model atau metode berikutnya, kita akan bahas pada penjelasan berikutnya. Oke, see you semuanya. Good luck.